غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir surat ke-35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara yang kami pilih itu ada yang dzalimun li nafsi, menzolimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Dan ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqul bil khairat biiznillah. Dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan itu adalah keutamaan yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang diwarisi kitab ini, orang yang dipilih untuk mengilmui, menghafal Al-Quran ini adalah hanya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih. Makanya kita yang berkhidmat ke Al-Quran ini adalah kita hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya orang dijadikan pewaris daripada Al-Quran ini sendiri. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba yang dipilih menjadi pewaris Al-Quran dengan berupaya menghafal, mengamalkan dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita dipilih Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ini terbagi menjadi tiga. Kita semuanya di Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, tetapi tetap digolongkan pada tiga golongan. Golongan pertama disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah ada orang, dia dengan dirinya, dia dengan Al-Quran adalah zalimu li nafsih. Ia menzolimi dirinya. Dia sudah dipilih tapi ia masih menzolimi dirinya, dikaitkan dengan dirinya dengan Al-Quran. Apa yang disebut zalimu li nafsi? Orang-orang yang sudah membaca Al-Quran tetapi ia masih melakukan, sangat sedikit melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Al-Quran, dan masih melakukan sebagian daripada apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melakukan hal-hal yang makruh terkait dengan membaca Al-Quran. Ia sangat sedikit membaca Al-Quran, tidak maksimal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memotivasi kita dalam bulan Ramadan ini untuk maksimal dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang telah Allah pilih pewaris Al-Quran, tetapi kita masih biasa melanggar daripada aturan dan isi Al-Quran itu sendiri. Masih sering melakukan yang subhat, masih kurang dalam melakukan yang wajib, masih terkadang melakukan yang haram. Inilah yang disebut zalimu li nafsi. Yang kedua, orang dengan Al-Quran, hamba yang telah dipilih dengan Al-Quran, tipe kedua adalah muqtasid. Muqtasid adalah mutawassitah. Dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Ia melakukan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi lakinnahu qad yatruku ba'dul mustahab. Ia kadang hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang
dilarang, tetapi ia sangat sedikit melakukan yang sunnah atau nawafil. Inilah disebut muktasid, pertengahan, sesuai dengan standar. Oleh karena itu, ini mendingan dibandingkan dengan yang kedua. Yang selanjutnya, yang Allah puji dan kita berdoa termasuk hamba-hamba pewaris Al-Quran dan masuk golongan yang ketiga ini adalah as-sabiqu bil khairat biidznillah. Biidznillah, orang-orang yang melakukan di atas rata-rata biidznillah. Oleh karena itu kita dapat dan mampu melakukan hal-hal terkait dengan Al-Quran di atas rata-rata itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah mohon berdoa untuk Allah izinkan, Allah karuniakan untuk kita menjadi yang di pihak ketiga ini. Golongan yang ketiga ini adalah sabiqu bil khairat wa huwa alladhi yaf'alul wajibat, orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Al-Quran perintahkan, wal mustahab, dan yang sunnah-sunnah dan nawafil ia lakukan, wa yatrukul muharramat, dan ia meninggalkan yang haram, wal makruhat, dan ia juga meninggalkan yang makruh, wa ba'dul mubahat, dan bahkan yang mubah ia tinggalkan. Dan inilah kelompok ketiga yang Allah puji. Sama saja puasa. Ada orang puasa umum, hanya ia meninggalkan makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri. Itu puasa orang-orang umum. Puasa yang kedua adalah khas. Ia tidak makan dan tidak minum, tidak bercampur suami istri, dan ia puasakan mata, telinganya dan sebagainya. Tetapi belum ia memuasakan hatinya untuk senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kadang berlebih-lebihan pada buka puasa ketika berbuka. Tetapi puasa yang khas, yang tingkat tinggi adalah jika ia sudah yang mubah saja, yang halal saja ia tinggalkan. Demikian juga as-sabiqun bil khairat ini. Jadi ada juga mufassir mengatakan bahwasanya tafsiran daripada ayat ini adalah ada nanti orang yang masuk surga. Tafsiran pertama yang disebut sabiqun bil khairat adalah orang masuk surga tanpa bighairi hisab. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab. Ini as-sabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar. Yang pertengahan adalah ada orang yang masuk surga hisab yasira, orang yang dihisab dengan cara mudah, tetapi juga agak tertatih-tatih ketika dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muktasid. Ada juga menafsirkan ayat ini, ada orang yang pertengahan, tidak juga yang pertama, tidak juga sabiqul bil khairat, tidak muktasid juga. Inilah disebut ashabul a'raf. Ashabul a'raf adalah orang yang lambat dan terakhir masuk surga karena imbang amal kebaikan dan keburukannya. Ada kezaliman pada dirinya. Tetapi yang kita ambil daripada penafsiran ini adalah yang pertama, bahwasanya ada orang dengan Al-Quran telah dipilih Allah tetapi masih menzolimi dirinya. Dari segi bacaan, dari segi mengamalkan perintah dan larangan, ia masih belum maksimal. Yang kedua adalah muktasid. Muktasid, dia sudah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tetapi dia muktasid karena dia tidak banyak melakukan yang mustahab, yang disunnahkan. Dan yang terakhir adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang mubah saja ia tidak banyak melakukan, meninggalkan dia yang mubah, apalagi yang haram, apalagi yang makruh, apalagi yang subhat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita termasuk hamba pewaris Al-Quran, dan kita termasuk orang-orang yang minimal muktasid, dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pewaris Al-Quran sabiqul bil khairat biiznillah. Maka semoga Ramadan ini kita maksimalkan untuk tadarrus, untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba ya sabiqun bil khairat biiznillah. Karena insyaallah pahalanya dan janji Allah Subhanahu wa taala telah menanti kita, itu surga jannatun na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.